Halo, selamat datang di channel Ruang Taktik. Di video kali ini, kita akan analisis kemenangan Manchester City atas rival sekotanya, Manchester United dengan skor 3-1. Dominasi serangan Man City dan taktik defense counter MU menjadi highlight utama di laga ini. Dilihat dari statistik kuantitatif, penguasaan bola Man City hingga 73% dan melepaskan 27 tembakan. Sementara itu, MU yang mengandalkan taktik parkir bus dan serangan balik ini hanya melepaskan 3 tembakan saja. Grafik momentum pun memperlihatkan bahwa hampir sepanjang laga dipegang oleh Man City. Pun begitu, MU sempat memberikan kejutan dengan gol cepatnya di menit ke-8 melalui serangan direct dan gol dari sepakan keras Rashford. Man City pun dibuat kesulitan dengan parkir bus MU di babak pertama dan juga Onana yang melakukan beberapa penyelamatan krusial. Meski di babak kedua, City bisa comeback dengan brace dari Foden dan 1 gol Haaland di injury time. Nah, penasaran dengan jalannya laga dari segi taktikal? Let's go, kita bahas sama-sama. Man City turun dengan line up dan formasi terbaiknya, 3-4-2-1. Lini belakang diisi oleh Walker, Diaz, dan Nathan Ake, serta di tengah diisi oleh Rodri didampingi oleh John Stones. Di depan, Erling Haaland ditopang oleh Doku, Bernardo, De Bruyne, dan Phil Foden. Sementara itu, MU di atas kertas menggunakan formasi andalannya 4-2-3-1. Beberapa pemain inti masih banyak yang absen. Di belakang mereka kehilangan Lisandro Martinez, Luke Shaw, hingga Maguire. Karena hal ini, Ten Hag menduetkan Jonny Evans bersama Rafael Varane. Dalot diplot di posisi bek kanan dan Lindelof di kiri. Double pivot dimainkan oleh Casemiro dan Kobbie Mainoo. Di depan, Ten Hag nggak menggunakan striker murni. Bruno diplot sebagai pemain terdepan dengan McTominay di belakangnya dan Rashford serta Garnacho di posisi winger. Sejak awal laga, terlihat MU nggak mau mengambil resiko dengan melakukan high press. Setan Merah lebih memilih untuk langsung bermain reaktif dengan menumpuk pemain di area permainannya sendiri, menggunakan struktur bertahan 4-4-2. MU sebetulnya bertahan dengan kompak dan cukup disiplin. Di awal mereka bisa mencegah agar nggak kalah jumlah saat bertahan, dengan wingernya yang turun untuk support fullback di sisi sayap. Di depan, MU memiliki 2 winger cepat, Garnacho dan Rashford, serta ada Bruno Fernandes dan McTominay yang akan dijadikan sebagai outlet serangan balik. McTominay dengan verticality atau tendensinya untuk bergerak vertikal ke depan akan banyak dimanfaatkan di situasi counter attack untuk ekspos ruang ataupun menarik bek lawan. Sebetulnya di awal laga, MU beberapa kali merepotkan pertahanan City melalui serangan cepatnya. Salah satunya adalah di menit ke-8 yang berbuah gol. Meski bukan dari serangan balik, namun di momen ini idenya sama, yaitu serangan direct dan cepat. Berawal dari long pass Onana yang langsung diarahkan ke Bruno sebagai pemain paling depan. Sepak bola asal Portugal tersebut berada di posisi onside karena masih ada Nathan Ake yang menggantung di belakang. Dia berhasil mempertahankan bola, diikuti dengan pergerakan vertikal dari McTominay yang mengikat Rodri dan buka ruang bagi Rashford yang bergerak ke tengah. Penyerang nomor punggung 10 itu langsung melepaskan first time shot dari umpan Bruno. Sepakan kerasnya mengarah ke pojok kanan atas gawang Ederson, 1-0. Man City menerapkan attacking shape 5 pemain di garis depan, menggunakan 3 penyerang plus double number 10, Kevin De Bruyne dan Bernardo di koridor half space. MU merespon dengan 2 gelandang bertanya, Mainoo dan Casemiro yang melakukan man marking kepada Bernardo dan De Bruyne. Dengan hal ini, maka akan sering terlihat Casemiro ataupun Mainoo yang menempel sejajar dengan backline MU, menyesuaikan dengan positioning 2 gelandang serang Man City tadi. Saat Mainoo atau Casemiro melakukan man marking kepada De Bruyne atau Bernardo, salah satu dari John Stones atau Rodri akan naik untuk ekspos ruang di depan backline MU. Inilah celah dari pertahanan MU yang beberapa kali 2 pivotnya out of possession dan terlalu ke dalam saat bertahan, tidak diikuti oleh lini depannya yang turun.
Pada momen ini terlihat Rodri yang bisa bebas mengekspos lini tengah di saat Mainu terikat oleh De Bruyne. Peluang terbaik City di babak pertama juga bermula dari skema yang serupa. Positioning Casemiro terlalu dalam, terikat oleh penjagaannya kepada Bernardo Silva, dan Rodri naik untuk ekspos ruang yang ditinggal oleh Casemiro tersebut. Dari tepi luar kotak penalti, Rodri switch atau pindah serangan ke Foden di sisi jauh yang langsung dipantulkan oleh winger asal Inggris tersebut. Sayang, tap in dari Haaland masih melambung di atas mistar. Di struktur menyerangnya tadi, Man City terlihat menerapkan kelebaran maksimal yang diakomodir oleh dua wingernya. Kelebaran ini akan digunakan untuk ubah arah serangan seperti yang dilakukan oleh Rodri kepada Foden di proses peluang tadi. Switch play ini juga yang terlihat di gol pertama Man City. Nampak Stones dan Kevin De Bruyne ada di sisi kiri. Pertahanan MU juga kompak di sisi bola. Lalu Man City ubah serangan ke kanan melalui Rodri sebagai konektornya. Setelah mengumpan, Rodri langsung bergerak ke depan. Pergerakannya ini menarik McTominay, membuka ruang bagi Foden untuk cut inside ke tengah dan melepaskan tembakan dengan kaki kirinya. Skema long shoot yang sudah terencana. Selain serangan dari tengah, Man City juga seringkali melancarkan serangan dari kedua koridor half space dan koridor sayap. Terlihat dari attacking side-nya cukup merata di ketiga sisi saat menyerang. Di kanan, De Bruyne akan bersinergi dengan Foden untuk melakukan link up menargetkan koridor half space untuk diekspos. Pada momen ini masih terlihat problem MU yang di-overload dengan naiknya Stone, membuat Mainu melepaskan markingnya kepada De Bruyne. Ini menyebabkan gelandang asal Belgia tersebut bisa bergerak mengekspos area half space setelah Foden juga berhasil menarik Lindelof untuk melebar. Di sisi kanan, Walker juga beberapa kali bisa lebih ofensif membantu serangan. Saat menyerang melalui sisi kiri, De Bruyne juga bisa melebar ke area ini untuk melakukan overload bersama Doku dan Bernardo Silva. Pada sisi kiri ini memang sedikit berbeda. Nathan Ake nggak seagresif Walker. Tugasnya lebih untuk jaga rest defense, sehingga De Bruyne yang akan bantu overload. Pada gol kedua, juga terlihat De Bruyne yang berada di sisi kiri. Namun kali ini Foden juga berada di area tersebut, bertukar posisi dengan Bernardo Silva. Untuk mengurai pertahanan MU yang rapat, City melakukan sirkulasi ke belakang guna memancing press keluar. Upaya ini berhasil menarik lini terdepan MU untuk naik dan membebaskan De Bruyne serta Foden di ruang antar lini. Di belakang, terlihat Varane yang melepaskan penjagaannya kepada Julian Alvarez, sehingga pemain asal Argentina tersebut bisa melakukan link up dengan Foden. Haaland juga mengikat Lindelof untuk buka ruang bagi Foden melakukan penetrasi mendekati gawang MU. Taktik lain yang diterapkan oleh Man City adalah high press dan counter press. Saat mereka tidak menguasai bola atau saat mereka kehilangan bola, tim yang bermarkas di Etihad Stadium ini akan melakukan pressing dengan intensitas tinggi untuk segera rebut bola. Dengan hal ini, Man City bisa melakukan sustain pressure atau mempertahankan tekanannya kepada MU, mengurungnya di area permainan sendiri. MU juga tidak diberikan keleluasaan untuk lama-lama menguasai bola. Saat mencoba build up konstruktif pun, mereka kewalahan untuk menghadapi high press Man City yang berbasis man-to-man marking dan pressing trap. Gagalnya build up MU yang menjadi petaka di gol ketiga. Selain blunder Amrabat, ada beberapa hal lain yang menjadi penyebabnya. Casemiro langsung mendapatkan tekanan dari Rodri sesaat setelah Onana melepaskan umpan. Umpannya ke Amrabat pun nggak sempurna, melambung dan dikontrol terlalu jauh. Bola lepas di area yang berbahaya. Haaland nggak menyia-nyiakan kesempatannya lagi. Placing kaki kirinya kali ini berhasil menjebol gawang Onana. MU merupakan tim dengan serangan direct paling tinggi kelima di EPL yang sebetulnya mampu menghukum permainan possession City yang terbuka. Namun sayang, konversinya belum bisa dikatakan bagus meski pada laga ini permainan tersebut membuahkan 1 gol.
Sedangkan bagi Man City, situasi seperti gol MU di laga ini tidak bisa dibiarkan terjadi berulang-ulang. Mengingat tim asuhan Pep Guardiola musim ini sering sekali bobol lewat shot on target pertama dari lawan.